Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nancy Fikresia Syamruri dengan NIM 2017-10212. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Merek di Eksekutif di Surabaya. Saya menjelaskan yang terlebih dahulu adanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian saya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan mode sudah sangat tinggi, banyak perusahaan yang mengeluarkan brand atau merek, sehingga menyebabkan persaingan pasar yang sangat ketat. Perusahaan harus memahami perilaku pasar sasarannya agar kepercayaan dan kepuasan konsumen dapat menciptakan citra merek yang baik, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memiliki pelanggan yang loyal terhadap mereknya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu brand atau merek The Eksekutif di Surabaya. The Eksekutif ini adalah salah satu merek yang bergerak di bidang fashion yang dipercaya untuk memenuhi hasrat kebutuhan fashion masyarakat. The Eksekutif ini memiliki beberapa jenis pakaian yang dipakai untuk pakaian wanita dan pakaian laki-laki. Citra merek digambarkan sebagai persepsi dan kepercayaan yang dipegang oleh konsumen sebagaimana tercermin dalam asosiasi yang ada di memori konsumen. Citra merek yang sudah ditampilkan oleh The Eksekutif adalah citra merek yang positif, sehingga merek The Eksekutif dikenal oleh banyak masyarakat dan membuat pelanggan menaruh kepercayaan terhadap produk fashion The Eksekutif ini. Kepercayaan merek. Kepercayaan merek pada dasarnya adalah komitmen emosional pelanggan dengan merek. Kepercayaan merek memainkan peran penting pada keputusan pembelian ulang dalam jangka panjang. Selain citra merek dan kepercayaan merek, kepuasan konsumen juga menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan The Eksekutif. Kepuasan merek berarti kepuasan konsumen pada suatu merek yang mereka gunakan. Pengalaman mereka bisa positif atau negatif, berumur pendek atau bisa juga tahan lama. Terlebih lagi, pengalaman mereka dapat secara positif mempengaruhi konsumen, kepuasan dan loyalitas merek, serta kepercayaan merek bagaimana kepuasan terbentuk. Rumusan yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya yang pertama adalah apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek The Eksekutif di Surabaya. Yang kedua, apakah kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek The Eksekutif di Surabaya. Yang ketiga, apakah kepuasan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek The Eksekutif di Surabaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penelitian saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual ini saya memiliki 4 variabel. Jadi, variabel yang pertama adalah kepercayaan merek, variabel yang kedua adalah loyalitas merek, variabel yang ketiga kepuasan konsumen, dan yang variabel terakhir adalah citra merek. Jadi, variabel yang pertama ini menurut Chaudhry dan Holbrook 2001 pada 82 dalam penelitian Teresa Fernandez, Mariana Moreira 2019, kepercayaan merek didefinisikan sebagai kemauan konsumen rata-rata untuk mengandalkan kemampuan merek untuk melakukan fungsi yang dinyatakannya. Kepercayaan inilah yang membuat pelanggan menjadi akrab dengan perusahaan. Kepercayaan diciptakan ketika perusahaan berjanji untuk memberikan kualitas produk kepada konsumen dan berhasil memenuhi janji. Selanjutnya, variabel yang kedua adalah loyalitas merek. Menurut Keller, pada tahun 1993, dalam jurnal Teresa Fernandez Mariana Moreira 2019, loyalitas merek adalah pendorong kekuatan keunggulan kompetitif karena membantu perusahaan mengembangkan jangka panjang hubungan dengan konsumen. Loyalitas merek diukur dengan 5 poin skala Likert pada sikap terhadap niat untuk membeli kembali, dimensi merek, dan dimensi komitmen merek. Variabel yang ketiga, adanya kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dikonseptualisasikan sebagai transaksi khusus penilaian kognitif terkait dengan disconfirmation diharapkan paradigma menurut Carroll dan Ahuifa pada tahun 2006.
dalam jurnal Teresa Fernandez Mariana Moriera pada tahun 2019. Lalu variabel yang keempat adalah citra merek. Citra merek digambarkan sebagai persepsi dan kepercayaan yang dipegang oleh konsumen sebagaimana tercermin dalam asosiasi yang disimpan dalam memori konsumen. Dengan demikian, citra merek adalah cara berpikir pelanggan tentang merek tertentu, meskipun saat ini ketika mereka tidak langsung menghadapi produknya. Baik, di sini saya melanjutkan. Di sini adanya hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis penelitian ini H1-nya adalah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. Lalu H2-nya kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. Lalu yang ketiga adanya H3, yang dimana H3 kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas merek. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini adanya citra merek, yang dimana citra merek ini adalah X1. Jadi citra merek ini memiliki kemampuan produk dalam the eksekutif dalam meningkatkan harga diri pelanggan. Lalu yang kedua adalah kualitas produk yang diberikan melebihi kualitas yang diberikan produk lain. Lalu yang ketiga adanya diferensiasi yang diberikan oleh produk the eksekutif. Lalu yang keempat adanya kualitas layanan yang diberikan oleh the eksekutif. Lalu X2-nya adalah kepercayaan merek. Kepercayaan merek memiliki 4. Yang pertama adalah percaya karena keamanan merek dari the eksekutif. Lalu yang kedua, menjadikan merek the eksekutif sebagai pilihan utama. Lalu yang ketiga, mempunyai kepercayaan terhadap merek the eksekutif. Lalu yang keempat, mempercayai merek the eksekutif ini memenuhi harapan oleh konsumen. Di sini adanya X3. X3 ini adanya kepuasan konsumen, yang dimana memiliki kenyamanan produk dalam the eksekutif. Lalu yang kedua, kualitas layanan yang diberikan the eksekutif melebihi harapan oleh para konsumen. Lalu yang ketiga, adanya layanan yang diberikan dari the eksekutif. Lalu yang keempat, adanya kemampuan produk the eksekutif memenuhi kebutuhan fashion. Lalu yang terakhir adalah pengalaman konsumen membeli merek the eksekutif. Lalu dalam variabel penelitian di sini adanya juga terdapat Y, yang dimana Y itu adalah variabel terikat. Variabel terikat ini memiliki loyalitas merek. Yang pertama adalah adanya kesetiaan terhadap produk dari the eksekutif. Yang kedua, percaya terhadap produk the eksekutif sehingga menjadikan produk the eksekutif ini menjadi pilihan utama yang akan dipilih, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah tetap membeli produk the eksekutif meskipun harga yang ditawarkan mahal. Lalu yang terakhir adalah layanan yang baik sehingga membuat niat beli ulang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu populasi. Populasi adalah keseluruhan item atau individu yang menjadi topik pembahasan. Populasi dari penelitian ini adalah para konsumen yang menggunakan produk merek the eksekutif. Lalu yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih atau dianggap mewakili representatif untuk diamati atau dianalisis. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah para konsumen yang menggunakan merek the eksekutif di wilayah Surabaya. Lalu yang ketiga, saya menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasinya. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan populasi dari sampel yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang ditentukan adalah yang pertama, bertempatan di Surabaya. Lalu yang kedua, usia minimal 17 tahun karena dapat mengemukakan pendapat. Lalu yang ketiga, pelanggan yang membeli dan menggunakan produk merek the eksekutif. Baik, di sini saya melanjutkan mengenai data. Jadi jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, karena dalam penelitian saya ini mengambil data dari konsumen produk dari the eksekutif secara langsung dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini juga memiliki jenis data sekunder.
karena penelitian ini juga diperoleh dari jurnal internasional, jurnal nasional, dan juga buku-buku pendukung lainnya. Lalu yang kedua, di sini saya melanjutkan tentang instrumen penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur salah satu valid atau tidaknya kuesioner menurut Imam Ghazali tahun 2013. Suatu kuesioner akan dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Uji validitas ini mengukur seberapa jauh ukuran dari indikator mampu merefleksikan konstruk laten atau teoritisnya menurut Imam Ghazali tahun 2013. Di sini saya melanjutkan teknik analisis. Jadi dalam teknik analisis ini memiliki dua. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran data agar data yang disajikan agar lebih mudah untuk dipahami dan lebih informatif bagi para pembaca. Lalu yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini untuk menguji apakah persamaan garis regresi yang diperoleh dari linear dan dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Lalu di sini saya melanjutkan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Yang pertama adalah mengamati matrik korelasi antara variabel bebas jika nilai korelasi antara variabel bebas itu cukup tinggi, lebih dari 90% untuk mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas. Yang kedua, untuk mengamati nilai tolerans atau VIV, variance inflation factor. Lalu yang di sini adalah B, uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode-periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka menunjukkan adanya gejala autokorelasi model regresi yang baik semestinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yang ketiga adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah digunakan untuk model regresi yang baik adalah model yang errornya berdistribusi normal. Lalu menentukan H0 dan H1. H0 adalah citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan konsumen secara simultan tidak berpengaruh terhadap loyalitas merek pada The Executive di Surabaya. Lalu H1, adanya citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan konsumen secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas merek pada brand The Executive di Surabaya. Menentukan taraf signifikan untuk menghitung F dengan melihat output pada SPSS. Dalam penelitian ini digunakan bagaimana tingkat signifikannya adalah 0,05. Selanjutnya adanya uji kecocokan model ditolak jika A lebih dari 0,05. Lalu yang kedua, untuk menentukan uji kecocokan model diterima jika A kurang dari 0,05. Jadi uji selanjutnya adalah uji T atau one sample statistic. One sample statistik itu digunakan untuk analisis deskriptif. Untuk menentukan H0 dan H1-nya adalah H0, citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan konsumen secara simultan tidak berpengaruh terhadap loyalitas merek The Executive di Surabaya. Lalu H1-nya adalah citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan konsumen secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas merek terhadap brand The Executive di Surabaya. Lalu untuk menentukan taraf signifikansinya, dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05. Lalu yang B adalah menghitung nilai T dihitung dengan melihat pada output SPSS dalam koefisien untuk melihat nilai signifikansi pada tiap-tiap variabel. Lalu yang C adalah menarik kesimpulan dari uji tersebut. Yang pertama adalah apabila tingkat signifikannya lebih dari 0,05, maka H0-nya adalah ditolak dan H1 diterima. Terdapat pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Lalu yang kedua adalah apabila tingkat signifikansinya
lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Tidak ada pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Sekian metode penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.